Selamat siang pemirsa. Gue kayak gitu. Terusin. Oke, pemirsa. Tampaknya pembawa berita yang satu ini belum berlatih. Karena kita tidak punya skrip yang berjalan, maka saya yang buka. Tapi saya tamunya. Saya bersama dengan pemilik acara yaitu Andara. dan saya sebenarnya tamunya, Adik Putri. Hai Mbak Put. Hai. Ini persis ya, saat kita dulu. Iya, betul. Membawakan berita. Membawakan Ini pemirsa 1 juta umat. Alias no. Belum. Oke, terus Hari ini kita tuh mau ngobrol-ngobrol tentang kue kering specifically. Jadi kalau dulu waktu kecil gue itu lebih appreciate kue-kue yang bisa gue dapat di supermarket kayak ciki gitu-gitu segala macam. Tapi itu bukan kue ya? itu bukan kue ya? Itu apa sih? Itu Snack. hal-hal kecil untuk ngotorin gigi kata ibu gue. Betul. Tapi waktu kecil gue lebih seneng kayak gitu. Nah, pas gede tuh gue lebih appreciate kayak homemade cookies gitu, kayak misalnya kue-kue kering kalau misalnya yang kita suka lihat pas lebaran dan segala macam gitu. Kalau gue paling suka nastar. Lo apa? Waktu gue kecil sih gue lebih ke kastengels, tapi makin kesini tuh kayak tergantung bentuk kuenya. Jadi nggak bisa kayak apakah pasti kastengels, tapi tiba-tiba sebelahnya ada putri salju ya. Putri salju, tergantung mana yang bentuknya lebih menarik. Nastar tentunya jadi salah satu yang gue suka. Oh, oke. Tapi lebih kayak bentuknya dulu yang mana, karena visual kan. Tapi sekarang macam-macam loh, kue tuh ada kayak yang pakai cornflakes lah, yang pakai itu. Cornflakes gue juga suka, karena sebenarnya biasanya kan nggak terlalu manis. Gue nggak terlalu suka manis kan. Oh, oke. Jadi kalau misalnya ada cornflakes, mungkin itu yang gue ambil duluan. Tapi jarang. Benar, emang jarang banget. Tapi yang paling common kan kastengels, putri salju, nastar, sama kayak kue sagu gitu. Sampai disebutnya kue lebaran. Kue lebaran, iya bener. Nah, gue paling suka nastar. Jadi gue mau ajak Mbak Ade untuk review nastar-nastar. Jadi gue pernah nanya nih ke orang-orang di sekitar gue pernah nanya kayak gue sendiri punya nastar jagoan. Tapi gue pingin tahu ini nastar-nastar ini yang paling enak nggak sih di dunia ini? Gue pingin tahu. Jadi gue nanya nastar jagoan lo tuh apa sih gitu. Oke. Terus gue dapat rekomendasi. Ya udah, terus gue kumpulin nih. Nah, hari ini gue pingin cobain. Gue pingin tahu ini ngalahin nastar yang gue suka atau enggak gitu. Oke, tapi itu berdasarkan preference lo kan? Iya, bisa beda banget. Jadi kayak justru gue pingin tahu karena kalau buat gue nastar itu kayak, nah ada orang yang kayak cuma bisa makan, gue sukanya nastar yang kecil, gue sukanya nastarnya kecil nggak kerasa, gue sukanya yang gede banget gitu. Ada tau kan? Nah, gue apa aja? Menurut gue kalau enak ya enak, nggak enak gitu. Yes. Jadi buat gue ada yang gede banget tapi rasanya enak ya gue suka aja gitu. Jadi nastar yang gue suka tuh variasi. Jadi ada yang kecil, ada yang gede, ada yang macam-macam gitu. Ada juga kan nastar yang rasanya cheesy banget, ada juga yang crunchy, ada yang apa gitu. Yes. Gue apa aja kalau misalnya terserah deh apa, kalau enak ya enak gitu. Oke, Kalau lo sukanya yang apa kalau teksturnya? untuk nastar gue lebih suka yang adonan luarnya itu cukup buttery, jadi pas masuk kayak langsung agak lumer, langsung ketemu sama si nanasnya. Oh, oke, Jadi iya. teksturnya tuh kayak biasanya kan nanas di dalamnya udah cukup kering. Jadi kalau menurut gue di luar terlalu crunchy terus di dalam juga ketemu itu kayak agak boring. Oke, iya. Tapi Bener. tidak menutup kemungkinan ya, maksudnya gue mungkin akan menemukan yang crunchy ketemu crunchy cuma menarik, entah menarik dari apa aja, kita nggak tahu gitu. Iya benar, kadang-kadang kayak walaupun crunchy, walaupun nggak sesuai tapi kok tetap enak juga gitu kan. Oke. Ya udah kalau gitu sekarang langsung kita mulai ya. Nastar Battle. Jadi hari ini ada 7 nastar yang direkomendasiin oleh orang-orang di sekitar gue. 7 nastar ini udah disiapin sama tim. Tapi gue nggak tahu juga ini mana. Udah dimakan. Oke. Ya udah, ini nastar nomor 1 ya. Menurut aku ini rasanya light nggak terlalu berdosa amat makannya. Ini light, terus size-nya juga pas aja sih, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Aku bisa makan ini untuk selingan boleh, karena ini tuh nggak terlalu manis atau nggak terlalu mahal kalau menurut aku. Oke. Kalau dari aku, size-nya mini sekali ya. Ini kalau size untuk anak aku. Nggak, anak aku udah gede. Oke. Untuk adik-adik kecil.
Adonannya buatku terlalu milky, jadi kayak rasa adonannya kayak bubuk susu. Setuju. Terus kurang keluar nanasnya, karakter nanasnya as a nastar menurut aku kurang berani. Oke. Jadi misalnya kayak tadi si daunnya terlalu milky nggak apa-apa, tapi mungkin si nanasnya perlu lebih keluar, entah rasa manisnya atau sedikit asamnya gitu. Baru aku akan bisa, oh ini nastar. Oke. Oke, secara kue boleh lah. Oh ya, boleh. Ini yang kedua ya. Oke. Kita makannya langsung atau digigit sih? Kamu sukanya yang mana? Kalau aku bisa langsung karena Kalau tadi sekecil tadi langsung. Kalau kayak gini kadang-kadang aku suka sengaja gigit cuma pengen lihat. Aku penasaran belum lihat isinya. paham. Tapi kadang-kadang aku juga suka kayak gitu sih. Tapi sekarang aku langsung. Gue soal lihat isi ke bawah semua ini ya. Aku suka nanasnya, tapi bener adonannya tuh margarin banget. Terus terang nih aku rasanya belum familiar karena mungkin aku belum pernah cobain nih nastar ini sebelumnya. Jadi tapi buat aku mungkin aku belum pernah kali ya makan yang nastar yang asin margarin gitu ya. Jadi buat aku kaget juga, pertamanya agak kaget, tapi nanasnya enak, isiannya enak. Oke. Ukurannya gimana menurut kamu? Kalau aku sih ukuran oke segini. Kalau buat aku agak kegedean. Buat aku yang tadi tuh aku kecil, lagi-lagi aku nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman ternyata setelah aku pikir-pikir preferensinya aku yang kecil, yang sekali makan langsung blub. Aku 2/3-nya ini. 2/3-nya ini. Jadi 1/2 yang tadi. Sekarang ketiga ya. Nggak mau dibuka dulu. Gue familiar nih soalnya ini nastar kesukaan gue actually. Kalau gue suka. Kalau kecil kayak ini, kita akan makan terus menerus. Kita lupa kayak gini nih. Lo kok habis? Ini menurut gue begitu makan gue udah langsung tahu ini favorit gue, soalnya ini bener-bener favorit gue. Buat gue adonannya tuh kayak begitu masuk nastar langsung nanas, tapi adonannya juga nggak ganggu, tapi juga adonannya tuh juga bukan adonan bahkan. Gue nggak tahu ini gimana sih. Ini ada rasa sesuatu di adonan yang cukup kuat. Menurut gue, bentar ini lagi mengawang-awang karena gue memikirkan rasa. Ini ada kayak umami sebenarnya. Coba deh, cubit si luarnya doang. Yang kecil itu susah ya nyubit adonan yang kecil ini. Tapi ada gurih-gurih yang kayak, tapi bukan kayak kita ngomong margarin. Iya. Tapi ada rasa gurih gitu. Ini menarik. Ya, menurut gue adonannya enak sih. Maksudnya kayak adonannya tuh enak sampai nggak kerasa gitu loh. Apa sih, Mbak? Maksud gue? Ini sebenarnya adonannya tipis banget. Jadi saking tipisnya, nastar. Sangat keluar si nanasnya, so it's nastar, yes, nastar gitu loh. Jadi bukan kayak nanas entar bukan. Nanasnya saat itu juga. Bener-bener lapisan luarnya tipis banget. Nah. Sekarang kita yang keempat nih ya. Oke sih, tapi adonan luarnya cukup hambar. Ketolongnya dia justru menurut aku ya sama si isinya. Jadi kalau luarnya aja kan luarnya sayangnya ini cukup tebal. Kalau yang tadi yang seperti ini, misalnya dia sampai nggak ada rasanya, saking tipisnya dia nggak ketahuan. Benar. Karena baru kena, kayaknya kena liur di lidah kita langsung kena nanas.
Kalau ini kan ada lumayan agak lama, agak 2 detikan, 2 detikan punya. Enak, dalamnya enak. Dalamnya nanas ya. Tidak terlalu manis. Ukuran segini gimana? Pas menurut gue. Sama gue suka segini atau yang kayak ya ini oke sih. Kalau gue perhatiin gue semuanya gue tulis pas. Terus ini yang kayak kalau gue gini, ukuran teeny weeny, ukuran kebesaran sedikit, kici sama pas. Rasanya sih sebenarnya padahal mungkin ya dia tuh nggak apa-apa, cuma karena kita habis makan sesuatu yang kayak wah tadi oke banget nih gitu, jadi ada pembanding kok nggak kayak tadi gitu. Padahal harusnya kita nggak boleh kayak gitu. Tadi kita udah minum. Nggak, mungkin harusnya kita nggak ngobrol. tapi kalau kita nggak ngobrol nih acara gimana jalannya ya? Yang kelima ya. Yes. Oke, kita Kalau ini cobain. sudah jelas ya. Apa? Bukannya nanas yang ntar orang ya. Nanasnya apa? Kalau sambil lu nggak tahu tuh kelewatan. Ini nanasnya, ini bentuknya kayak agak kayak picnic roll, bukan apa kayak, ya kan kayak picnic roll. Ini lumayan ada beberapa kue-kue yang kayak gini, tapi nggak semuanya nastar, jadi sih bisa beda-beda. Oh gitu? Gue belum pernah lihat, itu tipuan banget kalau ngarepin manis taunya asin. Yes, tipuan. Iya kan? Kita akan bicara tentang tipuan. Oke. Gue pernah beli martabak manis, terus gue liatnya martabak coklat. Pas gue makan ketan hitam. Oh itu ngambek sih gue. Bukannya nggak enak. Oh iya. Tapi kalau ekspektasi di otak, ya kan? Kalau udah ada coklat nyampe mulut kita gitu tuh kayak siapa nih berani bikin begini? Paham. Banyak tuh kue-kue tipuan, gue nggak suka kalau ditipu, jujur. Padat ya. Jadi gue juga familiar sama rasanya. Nggak, actually gue familiar sama bentuknya. Biasanya gue suka. Tapi kenapa hari ini? Mungkin karena habis makan yang sebelum-sebelumnya kali ya. Jadi kenapa? Nggak, adonannya juga nggak terlalu mengganggu. Tapi juga nggak terlalu creamy. Jadi agak, tau kan sih lo yang tepung yang cepet-cepet gitu loh. Oh yang karambol gitu. Kenapa gue tahu ini? Karena ini adalah suatu nastar yang lo bisa dapetin di mana aja. As in di supermarket, betul. Mungkin. Betul. Jadi supermarket itu berbeda. Tapi ini di supermarket karena jadi kalau misalnya anytime gue pingin nastar, gue tinggal beli aja ini karena menurut gue untuk sesuatu yang bisa lo beli di mana aja ini kayak ya udah nanasnya banyak gitu. Oke. Kalau gue bisa gue ceritain adalah rasa nanasnya bukan cuma manis tapi ada rempahnya. Kalau gue bisa ngerasain ada sedikit kayu manis. Dan bisa jadi waktu dimanisinnya tuh kayak ada mungkin cengkeh. Tipis tapi ya kalau yang tadi tuh nanas, ini nanas yang lebih kompleks rasanya. Coba gue mau coba sekali lagi karena gue pengen alasan bilang aja. Kalau ini mengingatkan gue sama nanas yang bukan kuenya secara keseluruhan ya, tapi isinya nanas yang dibuat oleh orang-orang tua kita zaman dulu, bukan orang tua kita, mungkin nenek-nenek kita gitu. Jadi rasanya tuh old school banget. Betul, old school. Dan ini cita rasa throwback ya. Ini kue Belanda gitu kayak, tapi mungkin bentuknya enggak sih, nggak tahu. Atau mungkin bentuknya dulu kayak gini ya. Karena menurut gue yang tadi yang bulat-bulat itu lebih kue sekarang. Iya, kayak zaman dulu nastar nggak kayak gitu ya. Kayak zaman dulu nastar kayak gini atau nggak kayak pastel, atau nggak? Kayak pastel ya? Kayak bukan pastel tutup ya, pastel. Ini kan yang kayak ada kepang-kepangnya atasnya. Zaman dulu banget. Iya. Zaman dulu banget nastar kayak gitu. Sekarang nastar tuh evolusi. Menurut gue ini ada evolusi nastar ya. Dari kepang malah jadi bulat, makin lama makin minimalis. Oh, sebenarnya semua kue mengalami evolusi. Betul. Karena kue zaman dulu harus rapi banget. Terus misalnya kayak kalau sekarang kan dibikin acak-acakan tuh icingnya. Jadi menarik. Itu kan enggak tuh kasih patung-patungan ini. Oh iya. Kayak yang ini tahun 85. Ya gue kenapa itu nggak make a comeback ya? Kayaknya bakal bagus tuh kayak gitu. Sekarang ini nastar yang ke-6. 6. 6. Itu Jawa banget. 6. Oke. Size perfect.
Rasanya menurut aku ini juga masih ada rasa margarin, tapi cukup minim. Nggak yang dar margarin gitu. Ini margarinnya isin. Kalau kata orang malu-malu. Ya nggak apa-apa, bagus. Ada sedikit asinnya, cukup untuk balance semuanya. Tapi aku akan masukin di kategori oke, namun tidak berkesan. Kalau aku, size-nya oke banget. Kalau menurut aku nanasnya agak kurang banyak. Oke. Dibandingkan dengan adonannya. Tapi adonannya walaupun ada asin margarin, buat aku nggak terlalu mengganggu. Jadi kayak, oh iya, aku makan. Nggak ganggu itu kalau kamu akan menganalogikan kayak gini nggak sih? Misal kita lagi di MRT gitu, terus depan kita ada yang lagi dengerin itu, terus kayak apa sih tapi nggak ganggu. Kayak gitu kan? Iya. Apa sih tapi nggak ganggu. Iya, kayak gitu ya, kayak agak gitu. Tapi tetap gue suka, bukti gue mau makan lagi. Lo dari tadi alasan sih. Lo alasan banget. Tapi nanasnya agak kurang banyak sayangnya. Oke, sekarang yang ketujuh. Coba gue lihat dulu, jangan-jangan punya lo beda. Enggak, bener. Oh, oke. Ini kayak bentuk nastar zaman dulu ya. Dedaunan. Kalau dulu kan kayak pastel, sekarang nih agak kayak daun gitu. Maksudnya kayak geda lah kelihatannya. Mungkin kalau gue tuh kecil kayak nggak mau tuh sayur. Karena bentuknya daun. Oke. Ternyata gue tim langsung. Ini gue pernah makannya. Wow. Ini adonan telur lapisannya lumayan tebal ya. Yang atasnya mungkin gelap. Perlu nggak sih sebenarnya dikasih olesan telur lagi? Biasanya supaya nggak pecah. Oh itu tujuannya? Sok tahu. Tapi kata nenek gue gitu dulu. Jadi supaya nggak pecah dan emang bentuknya jadi cantik karena mengkilap. Karena kalau nggak, lo akan melihat seperti ini. Ini kan bawahnya. Oh iya. Apa ya? Ini nih kalau orang nih kulitnya kusam. Jadi belum glowing ya nih. Kalau ini udah atas tuh glowing. skincarean. Oke. Rasa dan ukuran. Ukuran buat gue agak sedikit terlalu besar, tapi nggak masalah. Iya. Karena apalah gunanya menolak sesuatu yang besar ya kan? Rasa, oke. Rasa menurut gue nanasnya banyak. Royal. Agak kemanisan. Jumlah. Oh itu jumlah. Rasanya menurut gue agak manis. Ini agak manis deh. Enggak, tapi adonannya nggak, karena ini gede dan karena mungkin juga gue terlalu rakus, gue makan semuanya. Jadi kayak penuh banget menurut gue. Ini maksud gue. Tapi itu kan pilihan lo. Iya betul sih. Kalau gue, tapi gue tetap suka. Tapi menurut gue ini terlalu manis untuk dilupakan. Kenangan yang indah. Kayaknya ini terlalu manis karena lo makan langsung. Jadi Oke, gue coba makan setengah. coba. Nah, coba. Gue suka nih alasan dia dari tadi emang. Gimana? Sumpah, ternyata berbeda pengalaman gue. Begitu pemirsa. Bagaimana keputusan kita dalam menggigit dan memasukkan sesuatu dalam mulut itu bisa menentukan rasa secara keseluruhan. Betul. Jadi jangan keburu bilang ih nggak enak. Mungkin lo ngambilnya kebanyakan, ya kan? Iya, menurut gue pengalamannya berbeda kalau lo gigit. Karena tadi kayak wow penuh banget. Sekarang Jadi lebih balance. Oke. menurut gue segitu. Nah kalau rasanya sendiri, buat gue justru ini tuh di adonannya ada sedikit rasa gurihnya. Ya nggak apa-apa juga. Adonan manisin nanasnya menurut gue oke kok. Oh ya, nggak kemanisan. Kalau buat gue agak kemanisan. Karena gue tidak memakan satu, tetap gue memang kayak gini ya. Kalau misalnya kamu tuh dalam sebuah acara dikasih 7 macam nastar, apakah harus dimakan semua? Hanya dia. Oke?
Oke. Sampai nggak bisa nelan. Minum. Oke. Oh iya, terus adonannya itu menurut gue gue nggak punya opini, sorry. Sorry. Tadi gue ingat terus gue lupa. Nggak punya opini sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi lo kayak tadi sudah yakin gitu mau ngomong, terus tiba-tiba nggak punya. Maaf nih kalau saya boleh tahu, opini kemana? Tiba-tiba minder. Oke. Oh ini sekarang giliran ngasih nilai. Kalau juri masak-masak, gue biasanya lebih kayak gini kan, kita udah dikasih ketentuan dari segi rasa sekian, segi rasa dikasih nilai, proses masak dikasih nilai, penampakan ininya dikasih nilai. Jadi kita nggak perlu khawatir kayak hasil akhirnya berapa. Tapi kalau ini kan kita udah langsung dikasih nilai berapa ya? Ini alasannya kenapa aku nggak pernah diundang jadi juri karena gue capek. Dia sedang menjajaki menjadi juri. Oke, jadi kembali lagi di Nastar Battle. Kembali nggak kemana-mana. Jadi tadi duduk di sini. Ya, kita mau ngapain sekarang? Jadi tadi kan kita nggak tahu, tapi sekarang akan reveal sebenarnya yang mana aja sih yang kita cobain. Nomor satu itu adalah dari Bits to Bite. Bits to Bite yang menurut gue ukurannya pas banget dan light. Untuk lo yang nggak suka terlalu manis atau terlalu mahal, lo pasti akan suka ini sih, kalau menurut gue. Oke, itu bisa didapat dengan harga? Ini harganya 120.000. 120.000. Oke banget sih menurut gue. Ini mulai membacakan isi. Ini ada 3 tumpuk, 4 kali 4. 16 tambah 16 tambah 16. Oke, ini ada 48. Boleh juga matematika gue. Langsung ke nomor 2. Nah, ini juga gue cukup banyak ada beberapa orang yang menyarankan gue ini waktu kemarin. Resep Omarani yang nomor 2 dengan harga 135.000. Oke. Ya, 135.000. Bentuknya cantik. Jadi kalau misalnya untuk hantaran oke ya, nggak sih? Ini soalnya membutuhkan usaha untuk membuat ini, apa ya, ini kan semacam karya seni ya? Karya seni berisi nanas. Tapi kalau ditanya isinya berapa, maaf, nggak bisa ngitung. Nggak bisa ngitung, susah. Apakah kayak gini? Oh iya. Gini produk. Kenapa sih masih kayak gini? Gak tau. Gue kayak kamehameha tuh gak? Gitu, gue selalu penasaran. Langsung ke nomor 3 adalah ini dari gue belinya di KDA Food. KDA Food ya. KDA Food. Ini salah satu yang gue suka rasanya tadi. Ini jagoan gue emang. Ini jagoan gue dari awal dan emang ada harga, ada rupa ya. Ini harga 230.000. Nah, bagus. Jadi kalau kata ibu gue gini nih. Pokoknya kalau kamu beli sesuatu yang mahal nggak apa-apa, makannya dikit-dikit aja. Tapi yang penting kalau kamu jadi gemuk berarti. Karena sesuatu yang enak daripada cuma ngotor-ngotorin gigi. Boleh juga tuh ya. Itu betul daripada gendut sia-sia ya. Ini jagoan gue banget sih. Ini tadi yang komentar kita apa ya? Ini kayak adonannya tuh tipis, maksudnya nggak terlalu tebal tapi gurih, umami ya kan. Jadi begitu masuk ketemu saliva, bahasanya kayak wah banget. Langsung nanas. Iya betul. Tapi ini sesuatu yang karena kecil kita gini, truk. Nah ini bahaya juga karena lo nggak bakal bisa stop kalau menurut gue. Kayak makan terus. Iya. Ini untung acaranya lagi nggak ini dan gue nggak jago. Kalau nggak gue mau kayak tes. Oke, yang nomor 4 adalah ini. Room and butter. Oh ya. Ini room and butter dengan harga 110.000. Lucu banget jarnya. Terus juga nastarnya bulat sempurna dengan shiny. Ya nggak? Shiny. Jadi dia glowing. Ada desain yang lucu untuk paket lebaran juga sangat worth it ya. Ini harga ini ya, bentuk kayak hantaran yang menarik buat kawula muda. Kawula Orang muda. yang menyebutkan kawula muda pasti sudah tidak muda. Kemudian nomor 5.
Itu dia. Oke. Kalau ini namanya Krisma. Krism. Ini adalah nastar yang kamu bisa dapetin di mana-mana. Di supermarket ada, itu harganya 95.000. Tapi menurut aku sesuai dengan harganya ya rasanya tuh cukup decent sih. Maksudnya kalau misalnya kamu kepepet pingin banget nastar, kamu bisa mendapatkannya di supermarket. Seperti untuk porsi cukup besar ya. Porsinya cukup besar. Lumayan banyak gitu. Lantas nomor 6 kita ada Butterbee. Oh ya, ini juga tampilannya lucu ya, maksudnya kayak masa kini lah ya kan. Terus tempatnya juga cantik. Ini ukurannya perfect ya. Ukuran nastarnya yang kayak sekali makan tuh enak gitu. Iya. Oke, dengan harga berapa? Harganya ini 110.000. Oh nice, oke. Oke banget dong. Oke banget. Lantas yang terakhir? Yang terakhir ada si sayur kan? Si sayur, nastar berbentuk sayur. Alias daun. Nastar berbentuk daun dari Arabella Kitchen. Harganya 215.000. Sebenarnya sih lebih kayak selera. Jadi kan ini harganya sama ini kurang lebih sama nggak sih? Beda 15.000. Ya kan? Tapi maksudnya lebih milih yang mana? Yang kecil-kecil tapi banyak, atau langsung besar cantik tapi ya mungkin kalau dihitung satuan nggak banyak tapi ya. Betul. Tapi ukurannya kan kalau bisa dibilang sama ya, toplesnya sama persis. Iya, betul. Ya benar. Masuk akal. Jangan-jangan sebenarnya ini kita review. Apakah ini terselubung lo sebenarnya mau jualan nastar? Bukan. Enggak. Oke. Kita nggak tahu ya. Tamu diundang. Kadang-kadang tuh suka ada agenda terselubung. Oh iya. Gue emang beneran penasaran kayak apakah nastar gue ada lawannya atau enggak. Maksudnya nastar yang langganan gue yang selalu gue beli. Ternyata gue setelah gue mencoba-coba, gue masih jatuh cinta sama nastar yang pilihan gue dari pertama. Kalau gue sih itu. Iya. Kalau gue itu yang tapi tanpa gue bilang yang lain tuh kan karena gini sekali lagi karakter nastar tuh beda-beda, semuanya beda-beda dan when it's good gitu. Kalau misalnya ada yang enak ya enak gitu. Gue juga suka macam-macam nastar, semuanya gue makan dari kecil, gede, bentuknya daun, bentuknya landak. Semua nanti nggak sih? Semuanya gue makan. Jadi gue senang aja nyobain gitu. Terus gue ajak-ajak lo deh Mbak. Kalau gue sendiri juga soalnya menentukan gini, apakah dari semua ini mana yang paling enak? Gue nggak akan bilang ada yang paling enak atau paling gue nggak suka. Karena setiap produk ada marketnya masing-masing, ada seleranya masing-masing. Betul banget. Jadi kayak yang gue paling suka misalnya yang A, paling B atau tidak ada di sini. Iya. Sama kayak yang lo bilang, lo nastar Palembang, kan lo pernah makan nastar di Palembang? Iya. Nah, tuh enak nggak? Maksudnya ceritain dong. Jadi itu adalah nastar favorit gue, pernah dapet di kantornya Om William Wongso. Itu toplesnya jelek banget, tidak buat hantaran ya. Jadi toples murah yang putih tinggi gitu, warnanya agak putih susu. Terus ada tutup warna hijau gonjreng. It looks cheapo. Tapi itu the best nastar dari adonannya sampai isi-isinya itu perfect. Cuma mungkin semakin perfect karena susah dapetinnya karena dia tidak bisa dikirim karena takut hancur, harus hand carry. Ya kali gue bisa nitip sembarang orang ya. Gue kayak tapi gue harus mendapatkannya suatu hari. Gue share. Oke, please banget. Dan juga itu gue juga pernah makan nastar yang kayak apparently di Taiwan itu nastar tuh pineapple cake tuh big, cukup besar. Jadi kayak oleh-olehnya tuh juga selalu kan nastar gitu. Kalau misalnya kayak nastar persis sama nastar tapi gede banget. Rasanya juga enak, maksudnya kayak ibaratnya kalau misalnya orang dari Jepang bawanya Tokyo Banana gitu, kalau misalnya dari Taiwan tuh orang tuh bawanya nastar pulang gitu. Jadi menurut gue rasanya juga cukup variasi juga, itu juga sesuatu yang menarik gitu. Tapi agak beda sama nastar yang di sini. Oke, itu juga kayaknya kalau lo ke Belitung, ke Bangka tuh mereka juga punya kue nanas. Jadi menurut gue ya itu kan nastar sebenarnya. Enggak, cuma lebih adonan luarnya agak sedikit basah. Pokoknya di mana mereka menghasilkan nanas-nanas terbaik di Indonesia, pasti mereka bikin kue dengan isi nanas. Pengaruh ya? Maksudnya nanasnya, kualitas nanasnya? Kualitas nanasnya, dan ini kan mereka produksinya banyak. Ketika mereka dikelilingi oleh kayak gila setiap hari ada nanas, mau diapain lagi? Nggak mungkin mereka makan nanas langsung, tapi pasti dijadiin sesuatu. Bisa jadi apa lagi sih selain? Jadi kalau di Bangka mereka juga bikin kuah ikan pakai nanas. Disebutnya lempah atau gangan gitu. Nice. Ilmu baru yang sebelumnya aku tidak punya. Terima kasih Mbak Ade. Jadi ternyata banyak juga ya ilmu-ilmu baru yang aku dapat dari ini hanya dengan mereview nastar. Yes, betul sekali. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak
udah nonton. Hey, ini mau dibawa kemana? Oh, dibawa pulang. Nanti kita bakal review-review lagi gimana? Oke. Kita bakal review-review lagi kue-kue atau juga makanan yang lain. Sampai jumpa. Hey!